Selamat berjumpa saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Saya Andi Vina dari tim keuangan Uni Indonesia Kawasan Tengah. Dan hari ini kita akan melanjutkan bersama episode 29 dari 40 hari doa menuju peluncuran One Voice 27. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis, seperti pengajaran formal dari buku Kerinduan Segala Zaman, melainkan membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup, sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana, bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukannya hari demi hari, sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersamanya melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah hari ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sendiri, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, bukalah hati kami Tuhan hari ini untuk melihat kembali kisah kehidupan Yesus, dan biarkanlah itu menyalakan kerinduan kami akan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di Yeriko ada seorang kepala pemungut cukai bernama Zakheus yang kaya namun bertubuh pendek. Karena ingin melihat Yesus di tengah kerumunan, ia berlari mendahului orang dan memanjat pohon ara. Ketika Yesus sampai, ia mengadah dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Orang banyak bersungut-sungut karena Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakheus tersentuh hatinya, berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya sesuatu telah kuperas dari seseorang, 4 kali lipat akan kukembalikan." Yesus berkata, "Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." 6 hari sebelum Paskah, Yesus makan di rumah Simon si kusta di Betania. Maria, saudari Lazarus, mengambil minyak narwastu murni yang sangat mahal, mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Seisi rumah dipenuhi bau harum minyak itu. Yudas Iskariot mencela tindakan itu sebagai pemborosan, meski sebenarnya ia mengeluh karena ingin mencuri dari kas bersama. Yesus membela Maria, berkata bahwa ia telah mempersiapkan tubuhnya untuk penguburan, dan tindakannya akan selalu dikenang sepanjang Injil diberitakan. Izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan hal ini. Seorang akuntan senior di sebuah perusahaan menemukan kesalahan pembukuan bertahun-tahun, lalu yang menguntungkan perusahaan secara tidak adil dari seorang mitra bisnis yang kecil. Meski kesalahan itu sudah lama berlalu dan tidak ada yang akan mengetahuinya, ia memilih melaporkannya kepada direksi dan mengusulkan pengembalian dana tersebut beserta bunganya. Mengatakan, integritas bukan soal apakah kita bisa lolos dari kesalahan, melainkan apakah kita bersedia memperbaikinya. Keputusan itu awalnya menuai keberatan dari beberapa rekan yang menganggapnya tindakan itu terlalu riskan secara finansial bagi perusahaan mereka sendiri. Namun, mitra bisnis yang menerima pengembalian dana itu justru menjadi mitra paling setia perusahaan tersebut selama bertahun-tahun sesudahnya. Karena telah menyaksikan langsung integritas yang luar biasa itu dalam sebuah keputusan yang penuh resiko. Kerinduan hari ini mengajak kita merenungkan seperti Zakheus yang rela mengembalikan 4 kali lipat, dan Maria yang rela mempersembahkan yang termahal. Apakah kita bersedia memberi secara berlimpah sebagai respon atas kasih karunia yang telah kita terima? Kemurahan hati sejati lahir dari rasa syukur, bukan sekedar kewajiban semata. Hari ini
tinjau satu area integritas dalam hidup Anda, keuangan, perkataan, atau janji, dan perbaiki satu hal yang selama ini mungkin Anda abaikan. Sekecil apapun tampaknya, lakukan perbaikan itu tanpa menunda-nunda lagi. Meski itu berarti mengakui kesalahan kepada orang lain secara terbuka. Sakius yang mengembalikan kecurangannya dan Maria yang dengan tulus mempersembahkan yang termahal. Keduanya menunjukkan respon yang sama terhadap kasih Kristus. Kemurahan hati yang tidak terhalang perhitungan untung rugi duniawi yang biasa kita pakai sehari-hari. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama. Kerinduan Allah untuk dekat dengan kita dan kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan hati kita kepadanya sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari Bendahara menuju bab 63 dan 64. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini, dan kita akan berdoa. Bapa yang kekal, terima kasih untuk episode hari ini. Terus nyalakan kerinduan kami ya Tuhan, dan siapkan hati seluruh umat menyongsong peluncuran One Voice 27. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.